Baik, anak-anak kami kelas Isaac, selamat bertemu di video pembelajaran daring kita, pelajaran komputer bersama saya Teacher Sofian. Nah, pada video tutorial ini kita akan membahas tentang tampilan atau interface CorelDRAW X7. Nah, untuk itu kita buka dulu aplikasinya. Kamu bisa double klik shortcut pada desktop atau klik tombol start, pilih all program, pilih CorelDRAW dan klik pada CorelDRAW X7. Maka akan muncul tampilan awal atau welcome screen aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini ada pilihan new document, new from template, open recent. Karena belum ada dokumen yang kita buat, maka dia masih tidak terbuka, atau open order. Nah, kita pilih saja dulu new document. Kemudian pada dialog create a new document, pada name kita rubah dulu ya, misalnya desain 1. Untuk yang lain opsinya kita biarkan saja default, kemudian klik OK. Inilah tampilan lembar kerja baru pada CorelDRAW. Nah, kemudian kita akan membahas fungsi ya, atau apa-apa saja yang ada pada tampilan CorelDRAW ini. Nah, yang pertama baris judul ya, ini kita sudah buat tadi namanya desain 1. Jadi kalau kita buat dengan nama lain akan muncul di sini ya, CorelDRAW desain 1 begitu atau nama lain. Nah, kemudian ada kontrol jendela. Sini ada minimize ya, untuk menyembunyikan, restore untuk merubah ukurannya, atau close untuk menutup aplikasinya. Kemudian di sini ada bar judul ya, atau menu bar seperti aplikasi lainnya juga ada bar judulnya. Nah, kemudian di bawahnya ada toolbar ya. Di sini tampilnya toolbar standar. Nah, bisa juga akan muncul property bar kalau kita pilih aktifkan salah satu tool di sini, misalnya begini ya, property bar pada tool text misalnya gitu ya, atau yang lain misalnya begitu. Nah, jadi ini toolbar standarnya. Oke, kemudian di sini ada ruler ya, ini rulernya ada vertikal, ada horizontal ya. Kemudian ada toolbox ya, ini berisi tentang tool-tool yang akan kita gunakan dalam menggambar nantinya ya. Kemudian di sini ada scroll bar ya, untuk menggulung layar dari atas ke bawah atau kiri ke kanan ya, ada vertikal, horizontal. Kemudian ini ada properti daripada objek ya, ini yang aktif hint. Misalnya ini properti objek ya, kita bisa sembunyikan juga ya, atau kita tampilkan begini bisa. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi ada color palette ya, kita untuk memilih jenis warna yang akan kita gunakan. Misalnya kita buat dulu satu objek ya, misalnya begini. Nah, kita bisa pilih warnanya misalnya merah. Nah, kita juga bisa pilih opsi lain, klik tahan, dia akan memunculkan warna merah yang kita mau ya. Kita klik tahan aja begini. Nah, kemudian di sini ada status page ya, di sini kita bisa buat tambah halamannya, halaman 1, halaman 2 begitu ya. Oke, kita gunakan satu halaman dulu ya. Itulah tampilan daripada CorelDRAW, tampilan awalnya ya. Nah, bagaimana kalau tampilan-tampilan ini ada yang tidak aktif atau yang tidak kelihatan ya. Misalnya menu bar ini enggak tampil ya, kita bisa aktifkan, klik kanan di sini ya, tandain menu bar begitu. Nah, atau status bar ya. Oke. Nah, atau toolbarnya nggak kelihatan ya, toolbarnya ini ya, boleh dari menu window, toolbar
Ya, misalnya menu barnya atau standar toolbarnya. Nah, ini nggak kelihatan, kita bisa tampilkan dari menu window. Nah, atau misalnya toolboxnya nggak tampil, kita klik menu window, pilih toolbar, ya, toolbox misalnya. Nah, itu semua dari menu window, ya. Nah, kemudian color palette-nya juga begitu ya, color palette. Nah, ini aktif 3 jenis warna ya. Ya, kita boleh aktifkan satu saja color palette-nya, ya. Nah, untuk memilih warna lain kita bisa pilih yang tanda panah di sini, ya, warna lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana mengatur lembar kerja atau kanvas pada CorelDRAW ini ya. Di sini ada pilihan jenis kertasnya, A4 atau F4 ya. Nampak perubahannya ya. Ya, F4 lebih panjang. Nah, kemudian di sini ada orientasi kertasnya ya, atau orientasi kanvas kita. Ini portrait, ini landscape. Iya. Kemudian ini unit ya, untuk menentukan satuan daripada ukuran kanvas kita atau ukuran kertas kita. Di sini default dia milimeter ya, atau yang lain boleh. Nah, mana yang lebih familiar dengan kita ya. Kalau saya pilihnya sentimeter karena lebih gampang untuk menentukan satuannya ya. Nah, kemudian yang toolbar ini ya, ini all page. Nah, ini untuk menentukan apabila kita menambahkan halaman ya, halaman 2 akan tampil portrait karena yang sedang aktif portrait ya. Dan kemudian yang sebelahnya adalah current page ya. Nah, kita bisa atur di page 2 misalnya landscape. Nah, maka akan terjadi dia page 1, page 2 nya landscape, page 3 nya portrait. Oke. Nah, satuannya cm. Nampak kelihatan ukurannya di sini. Misalnya kita pilih dulu A4 ya, 21 kali 29,7 cm. Ya. Itu untuk mengatur jenis kertas pada CorelDRAW ini. Itulah tampilan atau interface CorelDRAW X7. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.